Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Qalam ayat yang ke-44 ya. Nah, silakan dibaca Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-44, Ustaz ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, maka serahkanlah ya kepadaku wa may yukadzibu, dan orang-orang yang mendustakan perkataan-perkataan ini, itu Al-Qur'an ya, Ustaz. iya. Sanastadri kelak kami Sanastadriju. akan Sanastadriju. sanastadrijuhum, maka kelak kami akan menghukum mereka min hait dari min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak duga-duga, yang tidak mereka ketahui. Tanggung satu lagi Om nih loh. Wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli dan aku memberi tenggang waktu ya, Ustaz, kepada Nah, mereka. Sesungguhnya rencanaku sangatlah teguh. nah, Ininya apa namanya? I'rab ya, Ustaz. ya. Fadharni, alfa huruf ibtidaiyah. Dharni fi'il amr, ya-nya itu sebagai ini ya, Ustaz. Nunnya nun wiqayah. Nunnya nun wiqayah, ya-nya maf'ulun bih. Waw huruf ataf. Man sebagai isim mausul, Ustaz. Man ini isim mausul ma'tuf ya, ma'tuf kayak mutakallim. Oh, ma'tuf ke ya mutakalim. Yukadzibu fi'il mudhari'. Fa'ilnya nanti, Ustaz ya. Enggak, failnya keman. Fa'ilnya keman. Bihadza jar majrur, al hadis badal ya, Ustaz. Nah, kalau setelah isim isyarah ada yang mu'arab bi al seperti ini, dia pasti kita baca. Sta mustaqbal apa namanya, Ustaz? Yang mana? Sin harful istiqbal. Oh, harful istiqbal. Nastadrijuhum fi'il mudhari'. Fa'ilnya nahnu ya, Ustaz. Hum sebagai maf'ulun bih. Min haitsu jar majrur. La ya'lamun, la nafiyah, Ustaz. Ya'lamun. Naam, la nafiyah. Ya'lamun fil mudhari', fa'ilnya al-waw. Waw huruf ataf. Umli ini fi'il mudhari'. Ya. Umli fi'il mudhari'. Lahum jar majrur. Inna harfu tawkid nun nasbin. Kaidi isim ina ya, Ustaz ya. Ya, isim ina, kemudian ya-nya. Matinun sebagai ya-nya. Dulu kayak itu ada yang mutakalim. Ya-nya mudhaf ilaih. Nah.
matin sebagai khabar inna. Nah, saya baca tafsirnya. Dzarni ayyuhar rasulu wa man yukadzibu bihadzal Qur'an Eh, eh bihada kok. oh Kan bihadzal bihada Qur'ani zaman. maaf Mm-mm. bihadzal Qur'ani eh Fa fa inna fa, alayya. fa inna alayya jazaohum ya Ustaz. Mm-mm. Jazaohum wal intiqami wal in jazaohum wal intiqamu Ustaz ya Ya, minhum walintiqamu minhum. dan Sanamudduhum. sanam apa Ustaz Sanamudduhum bil amwali. sanamudduhum bil amwali wal auladi wan Ni'ami. ni'ami wan ni'ami eh istid istidrojan lahum min haitsu mabni Ustaz ya Ya, mabni dia memang sekolah doman ya. Min haisu. min haitsu la yash'uruna Mm-mm. annahu sabab annahu annahu sababu ya Ustaz Sababun. sababun li ihlakihim wa 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 umhiluhum. umhiluhum wa ut, wa utilu wa Wa utilu utiluhum. Wa utilu a'marahum. a'marahum liyazdadu wa ithman Enggak, wawunya oh itu. Liyazdadu isman liya gitu. liyazdadu ithman Inna Oke. kaidi. Inna kaidi bi ahlil Kufri. kufri Qawiyun qawiyyun syadidun. syadidun Nah, qawiyyun syadidun maka serahkanlah kepadaku ya wahai Rasul dan orang-orang yang mendustakan atas Quran ini Ustaz. Fa inna maka alayya atasku ya Ustaz ya. ya, sungguh atasku lah. Atasku lah ganjaran mereka wal intiqam itu apa balasan Ustaz? Kalau jaza itu balasan, intiqam itu pembalasan. Pembalasan ya. Intiqamu minhum. Sanamudduhum madda yamuddu Kami apa? akan memanjangkan, maksudnya kami akan membiarkan ia dengan harta. Kami akan membiarkan mereka dengan harta dan anak-anak dan kenikmatan-kenikmatan ya Ustaz ya. Istidraj ya di ini ya Istidraj itu diulur udah gitu jadi ya. istilah syar'i ya, sebagai istidraj bagi mereka. Sebagai istidraj bagi mereka eh, min Am- haitu dari tempat-tempat yang mereka tidak bisa Menyadarinya, rasakan ya Ustaz. Menghindari. menyadari. Menyadari ya. Hmm. Annahu sababun Bahwasanya itu adalah sebab bahwasan itu adalah sebab kehancuran kebinasaan mereka ya, mereka. Ya, nah. kebinasan mereka. Wa iluhum Dan aku biarkan mereka. biarkan juga ya. Dan aku biarkan mereka upilu Dan aku dan panjangkan umur dipanjangkan ya, mereka. Nah, panjangkan umur mereka dadu isman biar menambah ininya mereka Ustaz ya, menambah ya, agar mereka menambah dosa mereka. ini dosa ya. Inna kaidi inilah apa namanya tipu daya Ustaz ya. Tipu Sesungguhnya, daya Ustaz. ya sesungguhnya tipu dayaku Fi ahlil kufar untuk orang-orang kafir sangatlah keras ya Ustaz. Kuat dan keras. sangat kuat dan keras. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Maka biarkanlah aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biarkan orang yang mendustakan hadis ini, orang yang mendustakan pembicaraan ini, yaitu mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan lakukan istidraj kepada mereka dari jalan yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan aku akan biarkan mereka. Sungguhnya inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku amatlah kokoh. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ya sengaja memberikan umur yang panjang kepada orang kafir, sengaja memberikan kepada mereka harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kenikmatan yang banyak, itu dalam rangka istidraj ya. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ya kenikmatan semu, ya kenikmatan semu yang Allah berikan kepada seseorang dengan tujuan agar dia makin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada orang kafir yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, ya umur yang panjang kepadanya, tujuannya apa? Supaya dia makin banyak menambah dosa. Sehingga nanti ketika di akhirat ya akan terasa lebih sakit. Gambarnya seperti ini ya. Kalau orang misalnya biasa hidup susah, ya maka kesusahan tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi kalau orang ya biasa ya dari kecil misalnya sudah lahir di keluarga yang kaya raya sampai besar, ya dia selalu terbiasa dengan kemewahan, kekayaan. Lalu tiba-tiba ya suatu hari dia bangkrut, maka yang seperti ini itu akan terasa lebih sakit dibanding orang yang memang biasa susah. Kalau orang biasa susah, diberi kesusahan ini sudah biasa. Tapi kalau orang yang selama ini biasa dengan kemewahan, biasa dengan kekayaan, lalu tiba-tiba Allah jatuhkan hingga bangkrut, benar-benar bangkrut, ya maka dia akan lebih menderita. Itulah gambaran istidraj bagi orang-orang kafir. Ya, sengaja Allah biarkan dia di dunia hidup panjang, ya kenikmatannya banyak, hidup penuh dengan kemewahan, lalu tiba-tiba nanti di akhirat ya dia akan dihempaskan ke dalam neraka. Tentu ini akan lebih menyakitkan ya. Ini namanya istidraj ya, kenikmatan semu yang tujuannya adalah ya supaya ya orang itu eh, makin lalai dan makin banyak berbuat dosa ya. Ini namanya istidraj ya. Dan istidraj ini tidak hanya berlaku untuk orang kafir ya. Ada beberapa orang muslim yang seperti ini ya. Dia merasa ketika dia menjauhi syariat kok malah rezekinya lancar. Ya banyak orang yang seperti itu. Alhamdulillah ya, misalnya saya nggak taat banget tapi rezeki lancar. Nah, ini namanya istidraj ya. Ini namanya istidraj, azab dalam bentuk kenikmatan. Jadi sengaja Allah kasih kenikmatan yang banyak supaya nanti ketika dia menyadari bahwasanya dia dalam apa namanya jalan yang sesat, tidak benar, maka itu akan lebih menyakitkan dibanding kalau dia ya sudah biasa hidup susah seperti itu. Ini namanya istidraj. Ya, jadi ada beberapa manusia yang Allah berikan kenikmatan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Ini adalah kenikmatan semu yang tujuannya adalah untuk melalaikannya supaya mereka lebih kafir lagi, lebih ya binasa lagi ya, sehingga nanti di akhirat dia akan merasakan akibatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa umli lahum ya. Dan kami biarkan mereka inna kaidi matin, semuanya tipu dayaku sangatlah kokoh. Nah, jadi mereka merasa bahwa ini nikmat, padahal itu adalah adab dalam bentuk kenikmatan. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya dari menerima azab berupa istidraj ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. 647 ya. Ya Bu Dahili, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Atau kamu meminta kepada mereka upah, maka mereka menjadi terbebani. Am harfu atfin, tas'aluhum fi'lun mudhari'un,
fa'ilnya anta, ajron Dulu humnya belum. hum maf'ulun bih. Ajron maf'ulun bih kedua. Fa harfu atfin fahum lalu mereka hum mubtada ya Ustaz ya. Hum mubtada betul. Min maghramin jar majrur muthqaluna khobar ya khobar. Betul. Ya. Satu lagi Bu, soalnya tafsirnya 2 ayat. Oh gitu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka ada kegoiban lalu mereka menulisnya. Am harfu atfin inda zorof hum mudafun ilaihi al-ghaibu fa'il ya. Fa'il dari mana? Mubtada muakhar dia. Indahum itu dzarfiyahnya jadi khabar. Mubtada muakhar fa harfu atfin hum mubtada yaktubuna fi'il mudhari'un al-wawu sebagai fa'il sebagai khabar dari hum. Am tas'alu ayyuhar rasulu haula il musyrikina ajron dunyawiyan ala tablighi risalati fahum min gharamati dzalika mukallafuna himlan takilan bal indahum alimal ghaibi fahum yaktubuna anhu ma yahkumuna bihi li anfusihim min annahum afdalu manzilatan indallahi min ahlil imani bihi. Atau bahkan tanyakanlah kepada mereka wahai Rasul. Enggak. Amtasal itu apakah engkau meminta wahai Rasul? Apakah kamu meminta wahai Rasul kepada orang musyrik itu upah dunia risalah yang telah engkau sampaikan untuk menyampaikan risalah maka mereka mengutang ya tadi. Maka mereka dengan sebab hutang tersebut sebab hutang tersebut menyelisihi. Mana menyelisihi? Mukallaf itu diberi beban dengan tanggungan yang berat. Diberi beban dengan tanggungan yang berat. Bahkan di sisi mereka alimal ghaibi itu. Bahkan apakah di sisi mereka ada ilmu gaib? Maka mereka menulisnya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka hukumi untuk diri mereka. Maka mereka hukumi untuk diri mereka dari bahwa mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling utama. Kedudukan yang paling utama di sisi Allah dari ahli iman. Pertanyaannya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah engkau meminta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ajran, upah, ya, fahum min maghramin musqalun, maka mereka pun diberati dengan hutang tersebut. Am 'indahumul ghaib, atau apakah di sisi mereka ada ilmu ghaib, fahum yaktubun, lalu mereka pun menuliskan tentang apa yang mereka lakukan. Nah, ini lagi-lagi merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, am tas'aluhum ajra, apakah engkau meminta upah kepada mereka wahai Rasulullah, kepada orang kafir sehingga mereka bebas berbuat sesuka mereka? Am indahumul ghaib, atau apakah mereka memiliki ilmu ghaib, ya, sehingga mereka bisa menuliskan kitab mereka sendiri yang membenarkan tindak tanduk mereka? Ya, tentu jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak, ya. Ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mereka itu berbuat sesuka hati mereka, seakan-akan mereka itu ya adalah orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan mereka punya sebuah kitab sendiri yang isinya itu membenarkan semua tindak tanduk mereka. Tentu jawabannya tidak, ya, karena bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang kafir itu, orang-orang musyrik itu berada dalam kesesatan yang nyata, ya. Disebabkan karena kesombongan mereka, pembangkangan mereka, pengingkaran mereka, lalu mereka berbuat ya sesuka hati mereka. Nah, kita lanjutkan. Baik. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan janganlah kamu menjadi seperti sahabat hiu, ya. Ketika ia berdoa dan ia sangat marah. Hud itu kan hiu paus, ya. Kalau hiu kecil. Ya, salah. Maaf, paus. Al-fa'u harfu istinaf, isbir fi'il amr, fa'ilnya anta, li hukmi jar majrur, rabbi mudhaf ilaih, al-kafu mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, la nahiyah, takun la takun, ini fi'il mudhari naqis. Ya. Majzumun bila nahiyah. Ya, majzumun bila nahiyah. Ka sahibi jar majrur. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya isimnya. Isimnya anta, ya. Anta, ya. Isimnya anta, ka sahibi jar majrur sebagai khobar, ya Ustaz. Al-huti mudhaf ilaih, id dzarfiyah syartiyah, nada fi'il maldi. Bu, yang dzarfiyah syartiyah mah idza, kalau iz mah enggak. Oh, iz mah itu dzarfiyah aja. Dzarfiyah aja. Oh, ya. Dzaraf, id dzaraf. Nada fi'il maldi, al-wawu harfu atfin, huwa mubtada makdzum. Wawunya kayaknya wahal kayaknya, ya. Oh, wawhal. Ya. Al-wawu wawhal, huwa mubtada makdzumun khobar. Ya. Nanggung, Bu. Itu kan tafsirnya beberapa. Lanjut aja. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Kalaulah tidak karena mendapatkan nikmat dari Tuhannya, niscaya dia akan dicampakkan pada tanah tandus dan ia tercela. Lalu ia memilih Tuhannya dan dia menjadikannya termasuk orang-orang yang solih. Lau harfu syart. Bukan dia yang memilih Tuhannya, Robnya yang memilihnya. Ya, maka Allah menjadikannya, gitu ya. Maka Allah menjadikan. Maka Robnya memilihnya. Iya betul. Maka Robnya memilihnya dan dia menjadikannya termasuk orang-orang yang solih. Oh ya, Robbu fa'ilnya, ya. Lau harfu syartin, la nafiyah, an harfu nasbin wa masdarin, tadaraka fi'il mudhari mansub bi an, al-ha'u maf'ul bih, ni'matun fa'ilnya, Ustaz. Min rabbi jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih. Sebentar, Bu. Sebentar, saya mau tanya. Tadaraka fi'il mudhari kan? Ya. Wazannya apa?
Salah ya? Enggak, ini nanya. Enggak. Dia memang fi'il mudhari tapi wazannya tadaroka kayak fi'il madi ya? Kayak tak, iya Iya nggak? tafa'ala. Kayak tafa'ala kan? Iya. Terus gimana penjelasannya kalau ini dibilang fi'il mudhari? Iya, berarti salah. Enggak, benar. Oh, benar Cuma ya? apa penjelasannya? Oh, nggak tahu Ustaz. Belum nyampe. Kayaknya belum nyampe begitu belajarnya. Kita kan di Shorof tuh pernah belajar tentang wazan tafa'ala dan tafa'ala ya. Ya. Kedua wazan ini, kalau ada dua tak nyambung, satu taknya boleh dibuang, Bu. Oh, jadi harusnya. Jadi asalnya ini tadaroka ya tadaroku kan, fi'il mudhari kan. Dan ini kan ni'mah mu'annas kan. Ya. Makanya asalnya Katada gitu ya. katadaroku ya, katadaroku. Ingat kaitannya kalau ada dua tak, satunya boleh dihilangkan. Makanya asalnya tatadaroku ya. Jadi tadaroku. Kemudian karena ada huruf nasab an jadinya tatadaroka ya. Taib. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Min Robbi jar majrur al-ha'u mudhof ilaih, lanubidza lamnya alamu taukid, nubidza fi'il mudhari, fa'ilnya Fi'il mudhari. nubidza mah fi'il madhi ya? Kira-kira apa? Tunggu, lanubidza. Bentar Ustaz. Nabada ya fi'il madi. Iya. Ibu ngiranya ini nun itu gitu. Iya, Apa salah. namanya? Nun nahnu, bukan ya? Ini fi'il madhi ya. Nubidza fi'il madhi majhul. Madhi majhul. Bil ara'i jar majrur. Al wawu ini wawu hal, huwa mubtada mazmum khobar. Nah. Al fa'u harfu atfin ijtaba fi'il madhi, al ha'u maf'ul bih, robbu fa'ilnya, al ha'u mudhof ilaih. Al fa'u harfu atfin, ja'ala fi'il madhi, al ha'u mudhof maf'ul bih. Minas sholihin jar majrur. Fasbir ayyuhar rasul lima hakama bihi rabbuka wa qadahu wa min dzalika imhaluhum wa ta'khiru nasratika alaihim wala takun ka sahibil huti wa huwa Yunus alaihi salam fi ghadbihi wa admi sabrihi wa adami sabirihi ala qaum wa adami sabrihi ala qaumihi hina nada rabbahu wa huwa mamlu'un ghamman taliban ta'jilul azabi lahum laula wa huwa mamlu'un ghamman taliban ta'jila ya, ta'jilal azabi lahum laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih bitaufiqihi litaubati wa qabuliha laturiha min batnil huti bil ardil fadai al muhlikati wa huwa atin bima yulamu alaih fastafahu rabbuhu lirisalatihi faja'alahu minas salihin alladzina salahat niyatuhum wa aqwaluhum wa a'maluhum. Maka bersabarlah wahai Rasul dengan hukum, dengan apa-apa yang Tuhanmu telah hukum-hukum Tuhanmu dan ketentuannya, dan dari demikian terdapat imhal itu apa Ustaz? Pengabaian. Terdapat pengabaian dan penundaan pertolonganmu kepada mereka. Dan janganlah kamu seperti sahabat ikan, yaitu Yunus alaihi salam, dalam kemarahannya dan dalam ketiadaan sabarnya terhadap kaumnya ketika ia berdoa kepada Tuhannya dan dia dipenuhi dengan rasa marah dan meminta disegerakannya azab kepada mereka.
Jikalau tidak dikarenakan mendapatkan nikmat dari Tuhannya berupa taufiknya untuk bertaubat dan dikabulkannya, niscaya dikeluarkan dari perut ikan, gitu ya, bil ardi, ya, dari perut dari ikan pada tanah gitu ya, pada tanah yang tandus. Yang tandus dan membinasakan. Dan ini adalah katin itu apa Ustaz? Dan dia itu datang. Oh, dan dia datang dengan apa yang yulamu. Yulamu itu apa namanya? Yalumu itu kan artinya menyalahkan ya. Berarti yulamu apa? Dengan apa yang disalahkan atasnya itu. Dan dia datang dengan apa yang disalahkan atasnya. Dan Tuhannya memilihnya dengan risalahnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang sholih, yang benar niatnya, perkataannya, dan amalnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu dan janganlah kamu ya seperti seseorang yang ditelan ya ke dalam ikan paus. Idh nada, ketika dia berdoa, wa huwa makdhum, sementara dia dalam keadaan sangat marah. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah sekiranya dia tidak mendapati nikmat dari Rabb-nya, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam ya ke tanah yang tandus, wa huwa mazmum, dan dia dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Rabb-nya ya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar terhadap hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah seperti Nabi Yunus ya. Ini Shahibul Hud adalah Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam keadaan marah. Ya, karena kita tahu bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam kisahnya adalah ya mereka sedang di atas kapal ya. Di atas kapal, lalu ya kapal ini kelebihan muatan, harus ada yang dibuang. Ya. Lalu kemudian dia lakukan undian, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga akhirnya Nabi Yunus ini ya dibuang ke laut. Lalu ya ketika Nabi Yunus dibuang ke laut, lalu ia dimakan oleh seekor ikan paus. Ya. Namun ya karena beliau adalah seorang nabi, Allah selamatkan dia, ditelan ikan paus tapi tidak mati. Lalu di dalam perut, ya karena dia marah dengan kaumnya, lalu dia pun nada, ya berdoa kepada kaumnya, wa huwa makdhum, sementara dalam keadaan marah. Dia berdoa agar ya Allah menyegerakan azab kepada kaumnya. Dan ini tidak boleh ya, tidak boleh ya seorang nabi itu ya tidak sabar atas kaumnya. Dan Masya Allah ya Nabi kita alaihissalam menunjukkan akhlaknya. Kita lihat bagaimana ya Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, lalu ditolak oleh orang-orang di sana, bukan hanya ditolak, bahkan dilempari batu sampai ya Nabi terluka. Ya ketika malaikat ya menawarkan agar ya mereka ya yang menolak itu orang-orang Taif itu ditimpakan ya di atas mereka gunung. Namun apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia, tidak pernah dendam, ya katanya, aku berharap dari anak keturunan mereka ya akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan benar saja, kalau kita ya ke Taif saat ini, ya mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Taib. Jadi ya Nabi Yunus ketika ya ditelan ikan paus, lalu di dalam perut ikan paus itu merasa sangat kesal dengan kaumnya, sampai akhirnya dia mengangkat tangannya berdoa agar Allah segera mengazab kaumnya. Namun ya Nabi Yunus alaihissalam akhirnya memahami bahwasanya yang dilakukan itu tidak benar,
Lalu Nabi Yunus beristighfar, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memilihnya. Ya. Allah memilihnya sebagai orang yang spesial, faja'alahu minas salihin. Maka Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Maka Allah jadikan Nabi Yunus sebagai seorang nabi. Ya. Yang tugasnya adalah berdakwah, menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ini dengan sebab ya dia menyadari kekeliruannya, kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sekiranya dia tidak bertobat, ya Allah akan menghinakannya. Tanubila bil ara'i wa huwa mazmum. Ya, namun Nabi Yunus dengan ya kesabarannya akhirnya ya menahan amarahnya, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah jadikan dia sebagai seorang nabi. Nah, kita lanjutkan. Tadi siapa yang bilang membaca nih? Bu Marsih ya. Baik. Mana Bu Marsih? Silakan Bu Marsih. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Artinya, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Wa harful ibtidai, in harfus syartin, yakadu fi'il mudhari, fi'il mudhari, alladzina isim mausul, kafaru fi'il madhi. Isim mausul sebagai apa dia? Isim mausul sebagai fa'il. Enggak, isim ya. Kada ya kadu itu dia menyerupai kana ya, temannya kana dia. Oh. Jadi gimana, Ustaz? Ya kadu kan fi'il mudhari nakis. Ya. Alladzina itu adalah isimnya. Oh, gitu. Ya. Ya kadu fi'il mudhari nakis, alladzina isim ya kadu. Kafaru fi'il madhi. Langsung fa'ilnya ya, Kak? Wawunya fa'ilnya. Wawunya fa'ilnya. La yuzlikunaka, lanya, la apa tuh, Kak? Lam taukid aja nggak apa-apa. La taukid. La yuzlikunaka. Lanya la taukid. Bukanlah kalau la itu jadinya lam alif. Kalau ini diajak lam. Oh, lam. Alamu. Alamu, lamu taukid. Gitu. Alamu, lamu taukid. Yuzliku fi'il mudhari. Yuzlikuna fi'il mudhari. Nah, Yuzliku wawunya fa'ilnya. fi'il mudhari, wawunya fa'ilnya, taknya maf'ulun bih. Apa? Maf'ulun bih bener ya, Tat ya? Ya betul, emang apa lagi? Kirain gitu. Apa? Mudhaf ilaih. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau setelah fi'il bukan mudhaf ilaih ya. Isim baru setelah mudhaf. Oh iya. Bi absarihim, bi harfu jarim. Jangan bilang bi alba'u. Oh, alba'u, iya. Maaf, Kak, masih baru. Alba'u harfu jarim. Absari isim majrur. Himnya mudhaf ilaih. Lama nggak apa, Tat? Lama harfu apa, Tat? Lama itu zorof ya. Oh, zorof. Lama zorof. Kemudian sami'u fi'il madhi, fa'ilnya wawu. Al-wawu. Terus zikra maf'ulun bih wa harfu 'atfin, yaquluna fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu gitu ya, Tat ya. Innahu harfu taukid gitu.
Inna harfu? Harfu nasbin, apa taukid? Iya, harfu taukid dan nasbin, terus? Hu-nya isim ina gitu, Tat. Mana isim inna? Haknya. Jangan bilang hu, tapi al-ha'u ismu inna. Al-ha'u isim ina. Kemudian lam majnun, lamnya lamut taukid, majnunnya apa antat? Khobarnya. Oh, khobarnya. Khobar dari inna ya, Tat ya? Iya. Oke. Oke, sekarang baca tafsirnya ya. Iya. Wa in yakadul kufaru hina sami'ul qur'ana la yusibunaka ya. La yusibunaka ayyuhar rasul bil aini. Libughdihim iyyaka. Libughdihim iyyaka. Laula wiqayatullahi wa himayatuhu laka. Wa yaqulun hasba ahwaihim. Hasba ahwaihim. Ihim betul ya, Tat ya? Iya, ya benar. Innahu la majnun. Nah. Wa in yakadul kufaru hina. Wa in yakadul apa nih ya? Udah kan, Tat? Diterjemahkan kan? Ya, terjemahin ya, ayo. Ya. Wa in yakadul kufar dan hampir saja orang-orang kafir ketika mereka mendengar Al-Qur'an la yusibunaka. Tidak benar-benar apa ini, Tat? La yusibu asoba. Ya, akan asoba yusibu menyakitimu. Tidak la yusibunaka, mereka menyakitimu. Ayyuhar rasul, wahai rasul, bil aini, dengan mata. Dengan pandangan ain ya. Dengan pandangan ain. Disebabkan kemarahan mereka kepadamu gitu ya, Tat ya? Betul. Kalau bukan karena kekuatan Allah dan perlindungannya kepadamu, ya. Penjagaannya kepadamu. Wikoya itu bukan kekuatan, wikoya itu sama himaya, penjagaan dan perlindungan gitu ya. Penjagaan. Kalau bukan karena penjagaan dan perlindungan Allah padamu. Iya. Kalau bukan karena perlindungan dan penjagaan Allah kepadamu, wa yaqulun, dan mereka berkata, terserah. Hasbah kan terserah ya, Tat ya? Bukan. Bukan. Dan mereka menurut hawa nafsu mereka. Hasiba. Menurut hawa nafsu mereka, innahu la majnun, sesungguhnya mereka benar-benar bukan. Sesungguhnya dia gila. Semuanya gitu. Dia itu Nabi Muhammad gitu ya maksudnya. Iya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu gila gitu. Ya, betul. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya, guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan ya hampir saja orang-orang kafir itu la yuzliqunaka, ya, membinasakanmu, menyakitimu bi absarihim, dengan pandangan mata ain mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan az-zikr, itu Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang gila, ya, naudzubillah. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa berusaha untuk menyakiti Nabi, ya, dengan cara apapun, termasuk diantaranya adalah penyakit ain. Jadi dalam syar'i, ya, dalam tinjauan syariat ada penyakit yang namanya penyakit ain.
penyakit ain itu kalau kita terjemahkan pandangan mata jahat ya. Pandangan mata jahat. Dan memang ada orang-orang yang memiliki penyakit ini. Dan ini nggak baik ya. Penyakit ain itu adalah ketika seseorang memandang buruk orang lain, itu bisa membinasakannya. Misalnya, ya, seseorang mendapati temannya memiliki mobil baru misalnya, lalu dia nggak senang, ya, nggak senang, hasad, dengki. Lalu dia memandang mobil tersebut dengan pandangan kebencian. Kalau dia punya penyakit ain, itu bisa jadi nggak lama setelah dia lihat mobilnya, itu mobilnya hancur, rusak. Ya. Ini namanya penyakit ain. Begitupun orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ya karena kebencian yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW, maka mereka memandang Nabi dengan pandangan mata jahat. Namun karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW, ya maka segala bentuk ya penyakit ain tidak mempan kepada Rasulullah SAW. Tapi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya yang namanya penyakit ain itu hak ya, benar adanya. Artinya tidak bisa kita pungkiri karena ini ada di Al-Quran ya, bahwasanya memang ada orang-orang yang punya penyakit ain. Ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi, itu bisa merusaknya, itu bisa membinasakannya. Makanya kalau kita ya atau teman kita ada yang punya penyakit ain ini, maka dia harus banyak-banyak beristighfar. Dan di antara cara ya untuk menghindar dari penyakit ain ini adalah ketika kita takjub dengan sesuatu, misalnya Masya Allah kita melihat rumah teman kita besar, mobilnya bagus, atau anaknya lucu dan menggemaskan, itu jangan lupa berzikir. Jangan lupa ya menyertakan pujian dengan zikir. Misalnya Masya Allah, anaknya imut banget, barakallahu fiik. Jadi diiringi pujian dengan zikir ya. Masya Allah, anaknya cantik banget ya, barakallahu fiik. Ini untuk menghindari penyakit ain. Jangan hanya memuji saja, Masya Allah, mobilnya bagus banget, ya, anaknya imut banget. Enggak, jangan seperti itu, tapi diiringi dengan pujian. Kita pun orang tua, ya kalau anak kita dipuji oleh orang lain, dan orang lain itu memuji tanpa pujian kepada Allah, maka ingatkan dia. Jadi ketika misalnya dia mengatakan, ih anaknya cantik banget, iya Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kayak gitu. Jadi kita orang tuanya yang melindungi anak kita dengan zikir-zikir semacam itu. Ya. Nah, dan ini, ya dari ini pula kita mengetahui bahwasanya tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad itu sangatlah buruk gitu, sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang gila hanya karena beliau menyampaikan sesuatu yang mereka belum pernah dengar sebelumnya. Karena bagi orang kafir Quraisy tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka tidak mengenal yang namanya hari kiamat, tidak mengenal yang namanya ya penghitungan dan pembalasan. Mereka tidak mengenal surga dan neraka. Lalu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang gila. Padahal Nabi Muhammad ya hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, kita lanjutkan yang ayat yang terakhir. Silakan Pak Nur Rahim ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Al-wawu harfu istinaf ma harfu nafyin. Huwa mubtada illa ini istisna Ustaz ya? Iya, ya. Istisna tapi mulghah yang nggak dipakai istisnanya. Oh, berarti ada tuh hasr. Ada tuh hasr. Zikrun khabar. Lil alamin itu jar wa majrur. Tafsirnya wa mal qur'anu illa mau'izatun wa tadhkirun lil alamina minal insi wal jinni. Dan tidaklah Al-Qur'an itu kecuali sebagai mau'izah, nasihat dan peringatan bagi seluruh alam, yakni dari kalangan manusia dan jin. Nah, Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an itu yang melainkan peringatan untuk seluruh alam, ya. Wa mal Qur'anu illa mau'izatun wa tadhkirun lil alamina minal insi wal jinni. Dan tidaklah Al-Qur'an itu melainkan mau'izah, pelajaran, wa tadhkirun, dan juga pengingat untuk seluruh alam dari kalangan jin dan manusia, ya. Jadi ya Allah membantah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang gila. Bahkan Al-Quran yang dibawanya itu merupakan pengingat untuk seluruh alam, baik ya dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ya, baik. Mungkin sampai sini ya materinya, karena nanggung kalau diteruskan. Insyaallah kita lanjutkan besok untuk baca surah Al-Haqqah. Jelas kalau ada pertanyaannya. Bu Nurul bertanya, bagaimana kita tahu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang dibuang huruf ta'nya seperti pada fi'il tadaraka? Melihatnya dari konteksnya ya. Ini kan tadi ayatnya laula al tadarakahu ni'mah. Ini dari adanya an di sini menunjukkan bahwa setelahnya adalah fi'il mudhari mansub, ya. Kemudian ya kita mengetahui bahwasanya ni'matun ini kan muannas, ya. Ni'matun muannas. Kalau sekiranya ini fi'il madhi, tentu harusnya tadarokathu ni'matun. Ya, tadarokat. Karena kan ini mirip kayak tadaroka ya tadaroku. Kan tadaroka kan. Kalau sekiranya kita anggap tadaroka fi'il madhi, maka ini harusnya dibacanya tadarokathu ni'matun. Karena ni'mah mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Justru dari situ kita bisa mengetahui, oh berarti ini bukan fi'il madhi. Maka dia adalah fi'il mudhari yang taknya dibuang. Ya, karena nikmah muannas makanya asalnya tatadarakahu ni'matun. Ya gitu. Jadi ya kita harus menggabungkan pengetahuan shorof kita dengan nahwu kita. Kalau kita bilang ini fi'il madhi kan mirip fi'il madhi kan, tadaraka. Tapi kalau dia fi'il madhi enggak muannas. Sementara nikmatun ini muannas. Harusnya kalau dia fi'il madhi bacanya tadarakathu ni'matun. Tapi nyatanya dia ya tidak dibaca muannas. Oh berarti dia bukan fi'il madhi. Oh iya dia fi'il mudhari karena ni'mah muannas asalnya kan tadaraka ya tadaraku. Karena ini muannas tatadaraku. Kalau dibuang satu taknya. Itu caranya ya. Cara mengenali apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya, Bu Dailes bertanya yang dipandang ain kena sakit, bagaimana dengan yang punya penyakit tersebut? Ini maksudnya gimana? Tapi yang jelas di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mandi, ya, lalu dilihat oleh sahabat yang lain. Lalu sahabat yang lain ini takjub dengan kekarnya, dengan bagusnya badan yang dimiliki sahabat tersebut, hingga akhirnya ya sahabat yang satu ini terkena penyakit ain. Lalu akhirnya Rasul perintahkan ya sahabat ini untuk berwudu, kemudian air wudunya digunakan untuk mandi orang yang kena penyakit ain tersebut, lalu sembuhlah sahabat tersebut. Ini diantara cara mengobati penyakit ain kalau dia menimpa manusia. Ya. Jadi orang yang punya penyakit ain berwudu, lalu air bekas wudunya digunakan untuk mandi yang terkena penyakit ainnya. Itu caranya. Nah kalau yang kena penyakit ain, kalau dia sadar dia punya penyakit ain, maka tiap kali dia memuji seseorang itu harus diikat dengan zikir, ya. Jadi jangan langsung memuji, tapi diikat dengan zikir, ya. Subhanallah, masya Allah, barakallahu fiik, bagus sekali, indah sekali seperti itu. Nah. Pak Ardan bertanya, apa ini? Pada ayat 22 an bertemu dengan fi'il amr. Terjemahannya dan kaidahnya bagaimana Ustaz? Mana itu? Ya, kita lihat lagi. Ya. Fatanadaw musbihin anirdu ala harsikum in kuntum shalimin. Ya, jadi nerjemahinnya ya biasa aja, nggak usah an-nya nggak perlu diterjemahin. Kalau kaidahnya berhubung fi'il amr itu adalah mabni, ya nggak ngaruh juga.
nggak akan ada perubahan sama sekali. Jadi kalau kita bicara kaidahnya ya nggak akan ada perubahan karena fi'il amr itu kan mabni, jadi nggak ngaruh sama amil-amil yang ada. Baik ya. Demikian mungkin ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Oh, ada satu lagi pertanyaannya, Tip. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggabungkan dua fi'il. Kan fatanadaw musbihin anirdu. Ini kan kita mau menggabungkan kalimat ini. Jadi Al-Quran ini kan sedang bercerita kan, sedang bercerita. Dan ini untuk menyambung. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak apa ya? Kita nggak menemukan ini dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini kita mau menyambungkan dua fiil, memang butuh an dia. Misalnya, bahasa Indonesia bisa kayak gini. Bahasa Indonesia itu kayak begini. Katakan kepada Ali agar dia pergi ke sini. Nah, an itu seperti itu fungsinya. Jadi ada kata agarnya. Karena di situ menandakan perintah. Ya. Kalau bahasa Inggris itu kayak to, ya, kayak to. Jadi seperti itu fungsi an dalam ayat ini, ya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.